Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Chanamlada Permana, NPM 252151111133. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pecahan. Iya, tentu pecahan ini bukanlah sesuatu yang jarang kita dengar, bahkan kita tuh sering mendengarkan kata pecahan. Nah, dan di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pecahan menjadi 4 poin. Yang pertama itu mengenai konsep dasar pecahan. Nah, pecahan itu singkatnya ialah suatu bagian dari sesuatu yang utuh. Dan pecahan ini biasanya ditulis sebagai A per B dengan A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Di sini saya mengambil contoh kecil 1/3. Pada diagram yang di samping kanan itu ada menjadi 3 bagian. Lalu kemudian 2-nya itu berwarna oranye dan satunya berwarna putih. Itu tuh yang A-nya itu kan sebagai pembilang. Nah, di sini tuh putihnya itu melambangkan sebagai pembilang dan jumlah keseluruhan dari bagian daripada diagram bulat tersebut yaitu 3. Jadi diagram ini bisa kita baca sebagai 1/3. Hal yang sama juga berlaku pada diagram bawah, yaitu 2/5. Kita bisa melengkapi kalimat yang di sampingnya sebagai dia memakan 1/3 jeruknya tadi siang, dan dia memakan 2/5 jeruknya tadi siang. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui mengenai jenis-jenis pecahan. Jenis-jenis pecahan ini terdapat 4. Nah, lalu kemudian lanjut ke pecahan desimal. Jenis pecahan ini itu seperti 2/3 dan 5/7. Lalu kemudian ada pecahan campuran. Pecahan campuran ini contohnya itu seperti 1 2/5 dan 3 1/4. Lalu kemudian lanjut ke pecahan desimal. Pecahan desimal ini biasanya menggunakan ciri khasnya itu koma. Jadi contohnya itu kayak 0,5 dan 0,75. Lalu kemudian lanjut ke pecahan persen. Nah, contohnya itu seperti 25% dan 75%. Nah, sekarang kita lanjut ke sistem operasi pecahan. Yang pertama itu ada penjumlahan. Nah, kalau misalkan penjumlahan itu secara singkatnya kita harus menyamakan penyebutnya, lalu kemudian tambahkan pembilangnya. Nah, lalu kemudian ada sistem operasi pengurangan. Nah, pada pengurangan ini hal yang sama berlaku seperti penjumlahan. Kita harus menyamakan dulu penyebutnya, lalu kemudian kita bisa mengurangi pembilangnya. Lalu kemudian operasi selanjutnya yaitu perkalian. Nah, pada perkalian pecahan ini termasuknya simpel ya, karena kita hanya tinggal mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Lalu selanjutnya ada operasi pembagian pada pecahan. Nah, pada operasi pembagian ini kita akan mengalihkannya namun dengan syarat yaitu membalikkan posisi pecahan kedua. Nah, setelah saya menjelaskan materi, di sini saya juga akan memberikan contoh soal, dan di sini saya hanya akan membawakan 2 soal saja. Oke, pada soal pertama, soalnya itu Rani memiliki 1/4 liter susu. Ibunya menambahkan lagi 2/4 liter susu. Nah, berapakah liter susu yang dimiliki Rani sekarang? Nah, kalau kita lihat nih, kita tuh tinggal menambahkan 1/4 ditambah 2/4. Dan karena penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal menambahkan saja 1/4 ditambah 2/4 sama dengan 3/4. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua. Di sini, Ani memiliki 2/5 kg gula. Ia ingin membagi gula tersebut ke dalam kantong plastik, masing-masing sebanyak 1/10 kg. Nah, berapakah banyak kantong plastik yang dapat diisi Ani? Oke, di sini Ani itu punya 2/5 kg. Nah, kita tulis nih 2/5 dibagi, karena Ani ingin membaginya itu 1/10
10 kg, maka kita tinggal tulis aja 1 per 10 kg. Nah, dan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ketika ingin membagi, kita harus membalikkan posisi pecahan kedua. Nah, setelah itu kita tinggal kalikan saja 2 per 5 dikali 10 per 1 sama dengan 20 per 5, dan kita bisa membaginya ya, karena 20 dibagi 5 itu sama dengan 4. Lalu gimana sih implementasi operasi pecahan dalam kehidupan sehari-hari? Sebenarnya kita juga udah sering banget menggunakan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita punya kue nih. Nah, kue ini tuh kayak kita akan bagi-bagi. Kayak misalkan 1/4 bagian ke ibu kita, 1/4 bagiannya tuh kayak kita, 1/4-nya lagi ke adik kita. Nah, kalau misalkan kita jumlahkan itu, kan itu hasilnya jadi 3/4, dan sisanya itu kita cuma ada 1/4-nya lagi. Nah, contoh kecilnya itu seperti itu. Oke, mungkin segitu saja materi pecahan yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.